4 kandidat kuat penerus Paus Fransiskus, ada yang dari negara tetangga. Kepergian Paus Fransiskus pada Senin, 21 April, meninggalkan duka mendalam bagi umat Katolik dunia. Seiring dengan itu, muncul pertanyaan besar. Siapa yang akan menggantikan posisi tertinggi di Vatikan tersebut? Sejumlah nama kardinal mulai disebut-sebut sebagai calon kuat penerus Paus Fransiskus. Beberapa di antaranya berasal dari Asia dan Afrika, yang jika terpilih, akan mencetak sejarah baru dalam kepemimpinan Gereja Katolik. Luis Antonio Tagle, C. Fransiskus dari Asia. Kardinal asal Filipina, Luis Antonio Tagle, menjadi kandidat yang paling banyak disebut. Tokoh berusia 67 tahun ini dikenal dengan pandangan progresif dan kepribadian hangat, mirip dengan mendiang Paus Fransiskus. Ia juga dijuluki sebagai Fransiskus dari Asia berkat kesederhanaan hidupnya, seperti memilih tinggal di seminari tanpa fasilitas mewah dan menolak mobil dinas. Tagle juga menjabat sebagai kepala dikastri penting untuk evangelisasi. Namun, usianya yang relatif muda bisa menjadi penghalang. Dalam tradisi Vatikan, pemilihan paus berusia muda dianggap bisa mengurangi peluang kardinal lain untuk memimpin karena masa jabatan yang bisa berlangsung puluhan tahun. Peter Turkson, sosok kuat dari Afrika. Kardinal Peter Turkson dari Ghana juga menjadi kandidat kuat. Ia dikenal sebagai penasihat utama Paus Fransiskus dalam isu keadilan sosial dan perubahan iklim. Jika terpilih, Turkson akan menjadi paus kulit hitam pertama dalam sejarah Gereja Katolik. Turkson, 76 tahun, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. Ia sempat mengundurkan diri pada 2021 dan kini memimpin 2 akademi kepausan. Meski pernah menyatakan bahwa ia berdoa agar tidak dipilih menjadi paus, intensitas kehadirannya di media belakangan ini menimbulkan spekulasi bahwa ia sedang bersiap untuk posisi tersebut. Peter Erdo, kandidat konservatif dari Hungaria. Dari kubu konservatif, Kardinal Peter Erdo dari Hungaria masuk dalam bursa calon paus. Uskup Agung Esztergom Budapest ini dikenal sebagai ahli hukum kanon dan menjadi sosok yang dianggap aman dan bisa dipercaya untuk memimpin gereja ke arah yang lebih tradisional. Erdo menekankan akar kekristenan Eropa dalam berbagai pidatonya, namun tetap bersikap pragmatis dan tidak pernah secara terbuka menentang Paus Fransiskus. Pandangannya soal migrasi pernah menjadi kontroversi karena sejalan dengan kebijakan nasionalis pemerintah Hungaria. Pietro Parolin, diplomat ulung dari Italia. Sekretaris Negara Vatikan, Pietro Parolin, juga digadang sebagai kandidat kuat. Ia berperan penting dalam diplomasi Vatikan, terutama selama konflik Rusia-Ukraina. Parolin dianggap sebagai otak di balik banyak langkah diplomatik Paus Fransiskus. Namun, namanya sempat tercoreng akibat skandal pembelian properti di London yang merugikan Vatikan jutaan euro. Meski begitu, Parolin tetap menjadi sosok yang disegani dalam urusan luar negeri gereja. Nama lain yang muncul. Beberapa nama lain yang juga disebut sebagai calon paus antara lain Kardinal José Tolentino de Mendoza dari Portugal, Kardinal Matteo Zuppi dari Italia, Kardinal Mario Grech dari Malta, serta Kardinal Robert Sarah dari Guinea. Mereka mewakili berbagai spektrum pandangan dalam gereja, dari progresif hingga konservatif. Pemilihan paus baru akan dilakukan melalui konklav oleh para kardinal di Vatikan. Siapapun yang terpilih nantinya, diharapkan dapat melanjutkan semangat reformasi dan keberpihakan kepada kaum tertindas seperti yang dilakukan Paus Fransiskus selama masa kepemimpinannya.